Hai ibu-ibu, pak-bapak, kembali lagi ke review buku dari aku. Kali ini aku mau review buku jadul ya, buku lama tapi masih bagus banget dan sangat aku rekomendasikan untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun. Ini bisa dibacakan sejak baby ya, sejak masih newborn. Cuman ya ada resiko disobek-sobek lah ya gitu, tapi pasti anak-anak tertarik. Nggak newborn juga sih ya, kalau newborn kan dia lebih ke softbook ya, usia 6 bulanan lah ya. Ketika bayi sudah bisa duduk, dia sudah bisa memegang-megang sesuatu, udah penasaran sama sekitarnya. Nah, buku ini bisa dikenalkan ke anak karena buku ini ketiganya itu dia hardcover ya, hardcover, terus kertasnya juga apa sih namanya, dari kayak karton gitu. Jadi aman buat anak, nggak akan ya kalau disobek ya kerusakannya nggak nemen-nemen lah ya. Buku ini juga bagus karena warnanya menarik, ceritanya sederhana, dan ada fitur-fitur yang menarik lah untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, seperti bisa dibuka tutup, kemudian ada halaman yang berbentuk tertentu gitu di yang suara apa itu. Nah, menariknya ketiga buku ini produksi lokal loh, ini diproduksi oleh Rabbit Hole. Dan dulu aku beli buku ini tahun 2016. Udah lama banget ya, waktu itu lagi promo, ingat banget itu. Nah, kadang-kadang nih aku ada yang nanya ke aku di DM, Gil, buku apa sih yang bagus buat anak yang masih di bawah 1 tahun? Nah, ini adalah salah satu yang aku rekomendasikan. Langsung aja ya, yang gede dulu deh, yang ini buku emosi. Buku emosi yang masih disukai sama anak-anakku sampai sekarang ya, karena kita tuh kan butuh waktu yang lama untuk memproses emosi, itu bukan perjalanan yang singkat gitu, dan kita bisa melatihnya sejak anak-anak, agar kalau anak-anak itu udah kenal emosinya sejak dini, pelan-pelan dia bisa kenal emosinya, dia bisa mengelolanya lebih baik ya, itu harapannya. Kita aja dewasa kadang-kadang masih kesusahan buat ngelola emosi. Nah, buku ini kita bakal kenalan sama beberapa emosi ya, nggak cuma anaknya aja yang kenalan, orang tuanya juga kenalan. Nah, dari wajah, dari covernya aja ini udah kelihatan apa ya, raut mukanya kayak kesel gitu ya. Nah, buku ini, buku ini di depannya ada tulisannya ya, dengan halaman sentuh rasa. Jadi ini bisa melatih motorik halus juga. Penulisnya Mbak Devi Raisa, ilustratornya Mas Guntur. Langsung aja ya. Ini ceritanya ya, jadi dia ada ceritanya juga. Si anak perempuan ini itu mau main bola, kemudian kalah. Ini spoiler dulu di depan, dia main bola terus dia kalah, tapi tetap disupport sama orang tuanya. Itu menarik ya, ceritanya sederhana tapi mengena. Nah, diawali dengan pagi ini aku terkejut. Ini ada highlight. Inilah emosi yang dikenalkan, dan di sini yang bisa kita sentuh-sentuh. Nih, ini apa nih, kain gitulah yang lumayan terasa buat ini jemarinya anak. Kemudian yang kedua, ini dia cerita kalau dia dikasih ayahnya bola. Terus, nah ini emosi selanjutnya, jijik. Nah, di sini ada kain juga tapi bertekstur jeruk ya. Ini juga bisa dipegang-pegang. Terus, kenapa kok jijik? Oh, dia ngeliat tikus gitu. Nah, terus ini yang takut ini bulu kuduknya merinding. Nah nih, ini bulu mata palsu ya. Terus kenapa kok dia takut? Oh, karena kalau dia khawatir kalau nanti bolanya kena jendela terus dimarahin. Terus dia merasa marah. Nah, ini hurufnya gede-gede merah. Tuh, kayak gini ya. Terus menariknya ada perumpamaan dari emosi ini. Misalnya gini, aku bacain ya. Pernah juga aku marah. Rasanya seperti ada batu panas berwarna merah yang ingin keluar dari dadaku saat. Nah, jadi ini perumpamaannya ya. Jadi perumpamaan ini bisa membantu anak untuk mendeskripsikan perasaannya. Ketika dia marah itu apa sih yang dirasakan gitu. Nah, ini dia didorong temennya, dia marah. Terus dia sedih kan, kelabu gitu kan. Ini yang paling aku suka sih, karena fluffy gitu ya, empuk-empuk gitu loh kainnya. Nah, kenapa dia sedih? Karena dia kalah gitu.
Tapi meskipun kalah, ya sorry yang udah sobek, tapi meskipun kalah dia tetap senang, berbunga-bunga. Kenapa kok tetap senang? Karena dia ingat ayah ibunya itu memeluk dan berkata, ayo berlatih lagi, ingat kami menyayangimu apapun yang terjadi. Ini saya suka banget loh, karena ini mengenalkan kita ke anak juga sebagai pengingat kita sebagai orang tua ya, tentang unconditional love. Jadi kita mencintai anak-anak kita itu dalam keadaan apapun, nggak nge-push dia yang mungkin lebih sering dirasakan sama kita dulu ya gitu. Tapi ya wajar lah, karena kan orang tua zaman dulu belum paham dengan metode-metode parenting yang terbaru, yang sesuai sama generasi yang baru inilah. Nah, terus yang terakhir, di sini ada cermin, kemudian ada pertanyaan, kalau kamu bagaimana perasaanmu saat ini? Gitu. Menarik ya. Nah, aku suka buku ini karena buku ini cukup membantu aku dalam mengenalkan emosi ke anakku, dan sudah aku bacakan sejak anakku kecil ya. Ngefek nggak? Ngefek loh. Suatu hari nih, aku mau cerita dikit. Aku sama keluarga aku tuh sempat nggak jadi ke taman safari karena mobil kami itu bermasalah. Tentu anakku sedih ya, nangis gitu dia, dan dia marah. Tapi kemudian ada sekelompok capung, lumayan banyak waktu itu, mungkin lebih dari 50 yang berada di dekat kami waktu itu. Dan itu membuat Mahira, anakku tuh agak senang, jadi lumayan terhibur untuk sementara lah gitu. Nah, kemudian setelah kami pulang, aku nanya sama dia, tadi kamu sedih atau sebel nggak jadi ke taman safari gitu? Terus dia bilang, sedih, tapi ada senangnya dikit gitu. Itu menunjukkan kalau dia tuh bisa ngidentifikasi emosinya. Sedih, tapi ada senangnya dikit karena tadi Mahira lihat capung banyak banget gitu. Ternyata ada hal-hal kecil yang bisa membuat dia tuh bahagia. Dan itu membuat aku bersyukur banget karena dia bisa mengakui dan merasakan emosinya dengan baik gitu. Dia bisa mengidentifikasi bahkan untuk hal yang sekecil itu gitu. Aku aja dulu waktu kecil mungkin nggak se-expert itu ya dalam mengenal emosi gitulah. Jadi keren lah anak-anak zaman sekarang itu ya, kita stimulasi dikit aja mereka udah bisa menunjukkan perkembangan yang luar biasa.